Pada malam 24 Mei 2001, suasana di Versailles Wedding Hall, Jerusalem, terasa penuh kebahagiaan. Ratusan tamu menari dan bersorak merayakan pernikahan Karen dan Asaf. Musik mengalun, kamera merekam setiap momen, dan tidak ada satupun yang membayangkan apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Hampir pukul 11 malam, lantai dansa yang ramai itu mulai menunjukkan tanda aneh. Beberapa tamu sempat melihat lantai sedikit melengkung, tapi tidak ada yang benar-benar menduga bahwa itu adalah pertanda bencana. Dalam hitungan detik, lantai di bawah ratusan orang itu ambruk. Seluruh bagian lantai jatuh menembus dua lantai di bawahnya, disertai debu, suara reruntuhan, dan teriakan panik. Rekaman asli kejadian itu menunjukkan bagaimana sebuah malam bahagia berubah menjadi kekacauan total. Sebanyak 23 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Bahkan, sang pengantin wanita mengalami cedera serius. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa gedung itu dibangun dengan metode konstruksi murah bernama Palkal, dan lantai ketiga sebenarnya bukan bagian dari desain awal gedung. Penambahan lantai serta kualitas material yang sangat buruk membuat struktur bangunan rapuh, dan pada malam itu, kelemahan itu akhirnya runtuh bersama ratusan orang di atasnya. Para pemilik gedung, kontraktor, hingga penemu metode konstruksinya dijatuhi hukuman. Namun, banyak keluarga korban merasa hukuman itu terlalu ringan dibandingkan tragedi yang mereka alami. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa keselamatan tidak boleh dikorbankan demi menghemat biaya. Sebuah bangunan yang tampak megah tidak ada artinya jika tidak dibangun dengan benar. Karena satu kelalaian saja bisa merenggut begitu banyak nyawa. Pada Februari 2022, 5 penyelam profesional dikirim untuk melakukan perawatan pipa minyak bawah laut milik Paria Fuel Trading di Trinidad dan Tobago. Awalnya, semuanya berjalan seperti biasa. Mereka turun ke ruang kerja berisi udara, melepas peralatan selam, dan mulai mengerjakan tugas mereka. Namun saat mencoba melepas penutup pipa di dalam ruangan itu, mereka tidak sadar bahwa tindakan kecil tersebut sedang membuka perbedaan tekanan yang sangat besar. Dalam hitungan sepersekian detik, terdengar suara kuat, dan tiba-tiba seluruh tubuh mereka tersedot masuk ke dalam pipa, tanpa cahaya, tanpa peralatan napas, dan tanpa waktu untuk memahami apa yang terjadi. Di dalam ruang gelap itu,
kelima penyelam terjebak, mereka saling memanggil, memeriksa kondisi masing-masing, dan mencoba menenangkan diri. Salah satu dari mereka, Christopher, berusaha menguatkan yang lain. Mereka membentuk rantai, merangkak perlahan, berharap sedang menuju arah keluar. Tapi di tengah perjalanan, mereka menemukan bagian pipa yang terisi air dan minyak. Jalan yang jika mereka paksa, bisa membuat mereka tenggelam tanpa tahu ujungnya. 3 penyelam memutuskan bertahan di tempat. 2 lainnya, Chris dan Faisal, terus maju dalam kegelapan total. Mereka hanya mengikuti insting, sampai akhirnya Chris menemukan kantong udara dan 2 tabung scuba yang terjebak di dalam pipa. Itu satu-satunya kesempatan mereka melanjutkan perjalanan, namun Faisal kelelahan dan tidak mampu meneruskan. Chris terus merayap sendiri, dan setelah perjuangan panjang, ia melihat cahaya di ujung pipa. Ia mengetuk sekuat tenaga, berharap ada yang mendengar. Keajaiban datang, tim penyelamat membukanya, menarik Chris keluar, dan ia menjadi satu-satunya yang selamat. Namun, kabar pahit menyusul. 4 rekannya masih hidup di dalam pipa saat itu. Namun operasi penyelamatan tidak pernah benar dilakukan. Selama 3 hari berikutnya, mereka tetap terjebak, menunggu bantuan yang tidak pernah datang. Hingga akhirnya, nyawa mereka tidak diselamatkan. Tragedi ini memicu kemarahan publik dan serangkaian penyelidikan. Banyak pihak saling menyalahkan, mulai dari perusahaan minyak, kontraktor, hingga otoritas setempat. Namun pada akhirnya, 4 nyawa tetap hilang dalam cara yang begitu tragis dan mengerikan. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa keselamatan kerja bukan formalitas. Satu kesalahan analisa, satu kelalaian prosedur dapat mengubah tugas rutin menjadi bencana yang tidak akan pernah dilupakan.